Om Swastiastu. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 6. Sebelum kita memulai video pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah silahkan mengambil sikap A-Mustika. Berdoa mulai. Om Purwajata Brahmana Brahmachari Dharma Wasanas Tapa Sodatista Tasmat Etat Brahmana Brahma Yesta Dewasca Sarwa Amrita Sakama. Om Santi 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 Om. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Adapun materi pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian Pancasrada, yang kedua, bagian-bagian Pancasrada, dan yang ketiga, contoh perilaku pada setiap bagian-bagian Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasrada. Sebelum kita masuk pada pengertian Pancasrada, terlebih dahulu kita harus mengetahui 3 kerangka dasar agama Hindu. Agama Hindu memiliki 3 kerangka yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana halnya dengan tubuh manusia, kepala tidak dapat dipisahkan dengan badan dan kaki untuk membentuk tubuh manusia yang sempurna. Atau demikian pula juga dengan sebutir telur. Antara kulit, putih telur, dan kuning telur tidak dapat dipisahkan untuk menjadi sempurna dan bisa menetas dengan baik. Adapun 3 kerangka itu adalah yang pertama, tatwa adalah filsafat agama. Yang kedua, susila adalah etika agama. Dan yang ketiga, upacara adalah ritual dalam agama. Ketiga kerangka ini harus dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Jika ajaran filsafat agama saja yang dipelajari, tanpa melaksanakan etika dan upacara, tidaklah sempurna. Demikian pula sebaliknya, jika melaksanakan upacara tanpa memperhatikan dasar-dasar etika dan filsafat agama, juga tidak sempurna. Jadi, ketiga-tiganya harus dilaksanakan dalam kehidupan umat Hindu agar hidup kita menjadi sempurna. Selain ketiga kerangka dasar tersebut, agama Hindu juga memiliki keyakinan yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh setiap umat Hindu. Nah, keyakinan inilah yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata panca yang artinya 5 dan srada yang artinya keyakinan. Jadi, Pancasrada artinya 5 keyakinan yang sangat mendasar dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, ada 5 keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap umat, yaitu yang pertama, Widitatwa atau Widisrada, yaitu keyakinan terhadap adanya Sang Yang Widi dengan berbagai manifestasinya. Yang kedua, Atma Tatwa atau Atmasrada, yaitu keyakinan terhadap adanya Atma yang menghidupi semua makhluk. Yang ketiga, Karma Pala Tatwa atau Karma Palasrada, yaitu keyakinan terhadap kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Yang keempat, Punarbawa Tatwa atau Punarbawa Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali.
Dan yang kelima, Moksa Tattva atau Moksa Srada, yaitu keyakinan terhadap kebebasan yang tertinggi, yakni bersatunya Atma dengan Brahman. Nah, anak-anak, demikianlah tadi bagian-bagian dari Pancasrada. Dengan melihat bagian-bagian dari Pancasrada, kita akan mampu meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran agama Hindu. Untuk dapat lebih meyakini atau memahami bagian-bagian Pancasrada, berikut kita akan simak contoh-contoh perilaku yang berkaitan dengan bagian-bagian Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu meyakini keberadaan Sang Hyang Widi. Seseorang dapat meyakini keberadaan Sang Hyang Widi secara mendalam melalui ajaran Tri Pramana, yaitu agama Pramana, Anumana Pramana, dan Pratyaksa Pramana. Dengan agama Pramana, seseorang dapat meyakini adanya Sang Hyang Widi melalui kesaksian yang disampaikan oleh kitab suci Weda atau melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang suci yang dipercaya mengetahui tentang Tuhan melalui penglihatan batinnya. Kemudian dengan Anumana Pramana, yaitu meyakini adanya Sang Hyang Widi melalui suatu analisa yang logis dan sistematis terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Seperti contoh, kita bisa melihat adanya matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Itu semua merupakan isi dari alam semesta yang tentu saja ada yang menciptakannya, yang tidak lain adalah Sang Hyang Widi. Dan yang ketiga, meyakini keberadaan Sang Hyang Widi melalui Pratyaksa Pramana, yaitu seseorang akan dapat meyakini adanya Tuhan dengan merasakan dan mengalaminya secara langsung. Hal ini biasanya dialami oleh para resi atau mahayogin yang sudah sempurna. Contoh yang kedua yaitu keyakinan akan adanya Atma. Kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti percikan-percikan terkecil dari Sang Hyang Widi yang berada dalam tubuh makhluk. Atma yang berada dalam tubuh manusia itu disebut dengan Jiwatma. Jiwatmalah yang menghidupi tubuh manusia dan makhluk lainnya. Bila Atma meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Indera manusia tidak dapat bekerja tanpa adanya Atma. Walaupun demikian, Atma tidak akan mati walaupun manusia telah mati, karena Atma pada hakikatnya adalah sempurna. Adapun sifat-sifat Atma sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita adalah sebagai berikut. Acodya, tak terlukai oleh senjata. Adahya, tak terbakar oleh api. Akledya, tak terkeringkan oleh angin. Acesya, tak terbasahkan oleh air. Nitya, abadi. Sarwagata, ada di mana-mana. Stanu, tak berpindah-pindah. Acala, tak bergerak. Sanatana, selalu sama. Awyakta, tak dilahirkan. Acintya, tak terpikirkan. Dan awikara artinya tak berubah, sempurna, tidak laki-laki ataupun perempuan. Contoh keyakinan yang ketiga yaitu keyakinan akan karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya buah atau hasil. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Dengan meyakini ajaran karma pala, maka kita akan mampu mengendalikan diri dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Karena kita yakin jika hal baik yang kita lakukan, maka hasilnya juga pasti akan baik.
Dan sebaliknya, jika keburukan yang kita lakukan, maka hasilnya pun juga akan selalu penuh dengan penderitaan. Perbuatan yang baik sekarang pasti akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Karena hukum karma pala itu ada 3 macamnya, yaitu sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu belum habis dinikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala adalah akibat dari perbuatan kita sekarang langsung dinikmati tanpa ada sisanya. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus dinikmati pada kehidupan yang berikutnya. Dengan demikian, kita tidak perlu menyesal dan sedih akan penderitaan yang kita terima dalam kehidupan sekarang ini. Karena itu sudah merupakan hukum yang harus kita terima sebagai akibat perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu. Kebahagiaan hidup sekarang maupun yang akan datang, kita sendirilah yang menentukan. Asalkan kita selalu berbuat baik dalam keadaan menderita maupun dalam keadaan beruntung. Selanjutnya, keyakinan yang keempat yaitu percaya dengan adanya punarbawa. Kata punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata punar yang artinya kembali dan kata bawa yang artinya lahir. Jadi, punarbawa artinya kelahiran kembali atau kelahiran secara berulang-ulang ke dunia ini. Kelahiran, hidup dan mati secara berulang-ulang sesungguhnya itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan kita pada kehidupan yang terdahulu. Karma atau perbuatan kita yang kita lakukan terdahulu akan menimbulkan bekas yang melekat pada badan jiwatma. Dan inilah yang menimbulkan adanya punarbawa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa punarbawa itu sendiri disebabkan karena adanya karma wasana atau sisa dari hasil perbuatan kita pada kehidupan yang terdahulu. Sesungguhnya semua orang yang ada di dunia ini sudah mengalami kelahiran yang berulang-ulang, tetapi mereka tidak pernah mengetahui dan menyadari karena masih diliputi oleh kegelapan atau avidya. Secara rasio sangat sulit untuk membuktikan adanya punarbawa karena punarbawa itu sendiri berada di luar batas pemikiran kita. Oleh karena itu, ajaran punarbawa harus diyakini dengan keimanan yang kuat. Jadi, sesungguhnya tujuan manusia mengalami kelahiran yang berulang-ulang adalah untuk memperbaiki karmanya agar dapat menyatu dengan Brahman atau Sang Yang Widi. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu keyakinan terhadap adanya moksa. Moksa merupakan strada yang kelima dalam agama Hindu. Moksa adalah tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Dalam kitab suci disebutkan Moksartam Jagadhita Yacha Iti Dharma, yang artinya tujuan dari agama adalah untuk mencapai moksa dan kesejahteraan umat manusia. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kebebasan dari ikatan keduniawian, kebebasan dari karma pala, bebas dari penderitaan, bebas dari punarbawa, dan akhirnya Atma menyatu dengan Tuhan. Jadi moksa adalah bersatunya Atma dengan Brahman. Dan Brahman itu sendiri tidak lain adalah ide Sang Yang Widiwasa. Dalam agama Hindu disebutkan ada 4 cara untuk mencapai moksa yang disebut dengan Catur Marga, yang terdiri atas Bhakti Marga,
Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Bhakti Marga yaitu cara atau jalan untuk menghubungkan diri ke hadapan Tuhan beserta manifestasinya dengan cara sujud bakti, menyucikan pikiran, mengagungkan kebesarannya, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. Karma Marga yaitu cara atau jalan untuk mencapai moksa yang lebih ditekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Jnana Marga yaitu cara atau jalan untuk mencapai moksa berdasarkan atas pengetahuan atau kebijaksanaan, terutama yang mengenai tentang kebenaran dan pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Dan yang terakhir, Raja Marga, yaitu cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan cara pengendalian pikiran dan konsentrasi melalui latihan-latihan yang teratur dan berkelanjutan. Demikianlah 4 jalan untuk mencapai moksa. Semua jalan tersebut telah diatur dan disesuaikan dengan kepribadian, watak, dan kesanggupan manusia untuk menjalankannya. Keempat jalan ini semua sesungguhnya sama, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Semua adalah utama tergantung pada kemampuan dan bakat masing-masing. Asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, semua akan dapat mencapai tujuan, yaitu moksa. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Jaga selalu kesehatan dan ingat patuhi protokol kesehatan jika ingin keluar rumah. Om Santi 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 Om.